Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wangsunggu Parana dari 11 TKJ 2. Di sini saya akan melakukan praktek mengenai DMZ, Demilitarized Zone. Adalah zona semi aman yang kita buat untuk menaruh server yang harus diakses oleh internet publik seperti web server atau mail server, namun tetap terisolasi dari jaringan internal lokal kita demi keamanan. Konsep dasar dari topologi DMZ, Three-Legged Firewall. Model yang paling umum digunakan adalah Three-Legged Firewall topologi. Topologi firewall 3 kaki. Router atau firewall bertindak sebagai pusat yang memisahkan 3 wilayah. Wilayah pertama yaitu jaring internal atau LAN, area komputer kita yang bersifat private dan sangat rahasia. Lalu yang kedua ada jaringan luar atau WAN atau internet publik, area luas yang tidak terpercaya, bisa berisi hacker, user umum, dan lain-lain. Lalu ada yang ketiga, zona DMZ, area transisi. Di sini kita menaruh server seperti HTTP, DNS agar orang luar bisa mengaksesnya. Tetapi jika server ini diretas oleh hacker tidak akan bisa menembus jaringan internal ini. Mari kita simak untuk praktek dari saya. Di sini saya mengambil router sebagai pusatnya, lalu saya bagi menjadi 3 wilayah. Wilayah pertama yaitu MR. Di sini MR sebagai internal network yang dimana sangat rahasia. Lalu yang kedua ini nantinya itu saya akan menyimpan sebagai lab komputer. Zona kedua ini masuknya ke dalam zona DMZ atau si transisi dari internal network dan publik. Lalu yang ketiga itu yang publik untuk masyarakat. Saya memberikan satu komputer saja. Dan untuk di zona yang kedua itu saya memberikan server, yaitu seperti server Debian yang disambungkan ke switch lalu ke router. Sedangkan yang di zona pertama itu 2 PC, 1 switch, dan nanti otomatis disambungkan ke router. Mungkin untuk selanjutnya kita simak terlebih dahulu. Di sini untuk penyambungan dari berbagai alatnya itu menggunakan kabel copper straight touch.
Oh iya, untuk penyambungan dari ketiga wilayah tersebut ke routernya itu berbeda-beda. Yang pertama itu ruangan MR menghubungkan ke routernya ke port Gigabyte Ethernet 0/0. Untuk lab komputernya sebagai zona DMZ dihubungkan ke router ke port Gigabyte Ethernet 0/1. Dan untuk internet publiknya atau WAN dihubungkan ke router melalui port Gigabyte Ethernet 0/2. Untuk masing-masing port tersebut nantinya di bagian CLI ketika kita akan melakukan sebuah konfigurasi, ini sangat berpengaruh atau sangat penting untuk memperhatikan hal ini. Karena jika kita salah memasukkan konfigurasi yang portnya nanti, pasti akan berpengaruh ke kegagalannya nanti. Dan sekarang kita akan memberikan IP kepada masing-masing dari wilayah. Kita akan melakukan setting IP secara statik. Untuk wilayah yang pertama yaitu ruangan MR, kita akan memasang IP kelas C dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet 255.255.255.0. Dan untuk wilayah yang kedua kita akan menggunakan kelas B yaitu 172.16.10.1 dengan netmask 255.255.0.0. Dan untuk yang wilayah yang ketiga yaitu public, kita akan menggunakan IP kelas C yaitu 200.0.0.1 dengan subnet 255.255.0. Untuk gateway-nya sendiri juga kita akan mengisi. Sekarang kita akan memasuki ke dalam konfigurasi CLI-nya. Sebagai penjelasan pertama yaitu nanti di bagian isi konfigurasinya itu yang pertama ada enable. Perintah enable ini untuk masuk ke mode privilege access. Ini seperti memberikan hak akses administrator. Kalau di Linux itu seperti su atau sudo. Lalu di bagian konfigurasinya itu terdapat konfigurasi terminal. Masuk ke mode konfigurasi global di mana kita bisa mulai mengubah pengaturan sistem router. Lalu ada konfigurasi interface Gigabyte Ethernet 0/0 atau yang lain-lainnya. Perintah untuk memilih port fisik mana yang ingin kita atur di dalam router. Dan yang selanjutnya itu ada IP dan subnet mask. Perintah untuk menanamkan nomor IP dan subnet mask pada port yang dipilih agar port tersebut sah menjadi gerbang atau gateway bagi komputer di bawahnya. Lalu ada perintah no shutdown. Secara default semua port pada router Cisco dalam keadaan mati atau disable. Perintah ini wajib diketik untuk menyalakan port tersebut secara fisik. Lampu indikator kabel di paket tracer akan berubah dari merah menjadi hijau. Untuk konfigurasi selanjutnya, kita akan membuat aturan keamanan menggunakan Access Control List atau ACL. Mengapa kita membutuhkan ACL? Secara bawaan, router akan mengizinkan semua paket data mengalir bebas antar jaringan tanpa batas. Jika dibiarkan, peretas dari internet bisa dengan mudah masuk ke area rahasia ruangan MR atau LAN. Oleh karena itu, kita menerapkan Extended Access Control List (ACL). Extended ACL bekerja seperti satpam digital pintar yang memeriksa alamat IP asal atau source, IP tujuan atau destination, serta arah masuk atau keluar paket data di setiap pintu gerbang router. Untuk paket aturannya, filter internet diterapkan pada jalur GI 0/2 in. Aturannya ditempelkan pada pintu masuk dari arah luar sekolah atau internet.
Untuk permit IP any host, terus IP artinya itu mengizinkan siapapun dari internet luar untuk mengakses web server Debian di area lab komputer. Ini penting agar website sekolah tetap bisa diakses publik secara normal. Dan untuk bagian konfigurasi Denny IP any, lalu IP 192 seterusnya, artinya itu memblokir total siapapun dari internet yang mencoba menyusup atau melakukan ping ke area ruang MR atau LAN. Lalu ada permit IP any, artinya mengizinkan lalu lintas umum lainnya yang tidak berbahaya. Lalu untuk paket aturan filter DMZ diterapkan pada jalur lab komputer CI0/1in. Aturan ini ditempelkan pada pintu keluar dari area lab komputer DMZ. Ini IP host 172 dan seterusnya. Lalu 192 dan seterusnya artinya inti dari DMZ melarang keras web server Debian untuk menginisiasi koneksi atau mengirimkan paket ke ruangan MR atau LAN. Tujuannya itu untuk pertahanan berlapis. Lalu ada permit IP any, artinya mengizinkan server atau perangkat lain di lab komputer untuk tetap bisa mengakses jaringan internet luar. Untuk kepadaan update sistem operasi dan browsing bisa. Lalu ada IP access group. Membuat aturan saya tidak cukup, kita harus menempelkannya ke interface fisik yang tepat menggunakan perintah IP access group. Nama aturan kata ini berarti router akan memeriksa paket data saat paket tersebut baru saja masuk melalui port tersebut. Mungkin untuk penjelasan konfigurasinya di situ saja. Dan kita ini sudah di tahap dalam uji coba dari hasil konfigurasi tadi. Di sini kita pada saat mengirimkan surat dari si komputer yang masyarakat dikirim ke server Debian, maka hasilnya itu akan sukses. Tetapi emang di awal-awal tadi kan kalau dilihat kan itu denied ya, atau bukan denied, gagal payload. Tapi untuk ujian keduanya itu pasti bakal successful. Begitupun sebaliknya, pada saat Debian akan mengirimkan surat ke masyarakat, maka hasilnya akan sukses. Sedangkan jika kedua antara si masyarakat dan Debian akan mengirimkan surat ke MR, maka hasilnya itu akan payload, tidak akan pernah bisa berhasil. Untuk selanjutnya kita bisa perhatikan saja atau simak saja dari percobaan saya. Dan untuk langkah-langkah dari saya dan praktik dari saya mungkin cukup sekian sampai sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat atau kekurangan kata atau bahkan langkah-langkah saya yang kurang jelas. Semoga dengan ini video saya bisa berguna untuk kalian. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.